Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Freddy Ochim atau Freddy Sudaryanto di channelnya Ochim News. Seputar olahraga, kita coba untuk mencari informasi atau memberikan informasi seputar informasi taekwondo. Mohon izin juga kepada para master sebelum nim yang jadi saya menyampaikan beberapa informasi atau masalah seputar taekwondo. Khususnya akan saya sampaikan ini adalah untuk mereka yang masih pemula atau masih sabuk putih, masih sabuk kuning. Sekedar informasi, mungkin ada beberapa para taekwondo yang belum paham atau belum mengerti. Taekwondo itu sendiri berasal dari negara Korea. Sebenarnya dulu terpecah ya. Ada yang namanya WTF, World Taekwondo Federation, dan ada juga ITF, International Taekwondo Federation. WTF itu berasal dari Korea Selatan, dan ITF itu dari Kanada. Nah, kapan masuk ke Indonesia? Waktu itu yang membawanya adalah Bapak Sarwo Edi Wibowo, almarhum ya. Coba sekarang kita menginjak kepada apa arti pada taekwondo. Taekwondo ada tai berarti adalah kaki, kwon tangan, do perkasa. Jadi perpaduan antara kaki dan tangan yang perkasa. Dan taekwondo sendiri lebih banyak fokusnya kepada tendangan atau gerakan kaki ya, lebih banyaknya. Sebelum kita mulai ke latihan teknik dasar, ada baiknya para taekwondoin yang masih pemula, yang sabuk putih, sabuk kuning, sampai sabuk hijau, alangkah baiknya jika kita belajar menghitung bahasa Korea. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa karena taekwondo dari negara Korea, maka aba-aba, semua bentuk-bentuk pukulan, tendangan, semua memakai bahasa Korea. Untuk itu ada baiknya kalau kita mengenal bahasa Koreanya dari semua hitungan, gerakan, dan sebagainya. Kita coba untuk belajar menghitung dulu ya. Ada hana, 1, dul, 2, set, 3, hana, dul, set, net, 4, hana, dul, set, net, tasot, yasot, ilgop, yadol, ahop, yol ya. Hana, dul, set, 1, 2, 3, hana, dul, set, net, tasot, yasot, ilgop, yadol, ahop, yol ya. Itu 1, 2, 3 sampai 10 ya, 1 sampai 10 untuk menghitung ya. Kalau pemanasan misalkan sambil menghitung hana, dul, set, net, tasot, yasot, ilgop, yadol, ahop, yol ya. Nah, tapi di Korea ada lagi hitungan satu nambah hitungan lagi il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, hu, sip. Nah, perbedaannya apa di sini ya antara il dan hana? Il itu 1, hana juga 1. Tapi apa bedanya ya? Ini kalau lihat dari sejarahnya, ini ada yang disebut dengan Sino dan Hangukmal asli. Ya, bahasa Korea itu sebutnya Hangukmal ya.
Ada huruf mal asli dan ada yang sino. Nah, karena saat menghitung satu dua, misalkan lagi pemanasan ke satu ke dua. Nah, il sama hana. Kalau hana itu lebih cenderung kepada ke satu. Kalau il itu satu. Makanya kalau misalkan dan satu dan dua dan tiga, ildan, idan, samdan, tidak hanadan, eh, tidak duldan ya. Jadi kalau untuk hitung satu dan satu ildan, dan dua idan, dan tiga samdan, dan empat sadan, dan lima odan ya. Tapi kalau hitungan ke satu hana, dua dul, ketiga set, keempat net, dan seterusnya ya. Itu yang membedakannya. Kemudian kita mulai ke ini apa namanya, keseharian dari taekwondo. Jumbi, chariot, kyungri ya. Kenapa kalau misalkan kita suka ada sebut dengan yongri atau menghormat ya. Di Korea menghormat atau membuka badan itu sudah merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat atau tata krama ya. Di Korea membukukan badan atau menghormat itu dilakukan kepada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih senior, orang yang lebih tua usianya, atau orang yang dari tingkatan derajat yang dari bawah ke atas menghormat ya. Dan itu dilakukan bila mana setiap kali ketemu dengan orang yang sama dalam satu hari, bisa jadi 5 kali ketemu kita hormat ya. Dan dilakukan dengan mengucapkan misalkan kalau selamat annyeonghaseyo ya. Annyeonghaseyo. Kalau di kita selamat pagi, ada selamat siang, ada selamat sore, ada selamat malam. Tapi di Korea cuma satu itu bahasanya, itu annyeonghaseyo, itu selamat pagi annyeonghaseyo, selamat siang annyeonghaseyo, selamat malam juga sama annyeonghaseyo. Dan pada saat menghormat dilakukan dengan mengucapkan annyeonghaseyo. Ya, nanti kita peragakan. Jadi itu kenapa kok taekwondo kok ada, karena memang penghormatan itu adalah suatu kebiasaan di negara Korea. Nah, sekarang kita lihat tadi Sabo mengucapkan adalah annyeonghaseyo. Padahal sebenarnya kata dasarnya daripada anyong. Tapi kenapa jadi haseo? Haseo atau yo, akhiran daripada yo, itu adalah kata penghormatan atau kata halus. Kalau bahasa Sundanya itu undak usuk bahasa ya, atau tata krama bahasa. Jadi dari yang muda kepada yang lebih senior, mereka harus kalau membicara harus pakai yo. Annyeonghaseyo, selamat pagi. Tetapi kalau sesama seusia dengan teman nggak usah pakai yo, bilang aja anyong gitu ya. Atau kalau yang tua kepada yang bawah bilang aja anyong. Tetapi kalau kepada yang lebih tua itu wajib harus pakai annyeonghaseyo ya, karena akan dimarahin nanti kalau tidak pakai yo ya. Annyeonghaseyo, apalagi Yoboseo, lagi telepon. Hello, Yoboseo, bukan nggak pakai hello ya. Yoboseo. Nah, kemudian kalau mau nanya pergi kemana, Odikayo. Kalau makan, Mogoyo. Ada ujungnya, ada yo-nya. Itu adalah ungkapan daripada tambahan sebagai kata
halus atau tata krama dilakukan kepada orang yang lebih senior atau lebih dewasa. Kemudian ada lagi, maaf ini sebelum ke masalah teknik ya. Ada lagi, kenapa kita suka nyebut sabom? Ada juga yang bilang sabom nim. Pasti bertanya, sabom kenapa sih itu kalau dipanggilnya sabom nim? Kenapa kalau ini manggilnya sabom aja? Nah, ya, kembali lagi bahwa di Korea name itu diperuntukkan buat siapa? Yaitu buat mereka yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Baik tingkatan itu adalah jabatan di pekerjaan, jabatan di organisasi, ya, yang tingkatannya lebih tinggi atau senioritas, ya. Sabom nim, berarti dia sabom yang sudah lebih senior atau tingkatannya lebih tinggi. Bukan hanya sabom nim, di tempat pekerjaan, mulai dari jabatan yang paling rendah, chojangnim, ya. Ada chojangnim. Nah, kalau orang kita paham siapa apa tuh chojang ya. Chojangnim. Ada lagi kejangnim, ya. Sampai ke tingkat tinggi kojangnim. Nah, nanti bisa kita kita pelajari nanti kita apa artinya. Jadi nim itu adalah suatu penghormatan terhadap mereka orang-orang yang punya level di atas lebih. Makanya kalau manggil para sabom yang sudah senior dan tingkatannya lebih tinggi, itu memanggil sabom nim, ya, gitu. Dan itu harus dibiasakan, sabom nim, ya, seperti itu. Nah itulah karena kebiasaan daripada tata krama di negara Korea. Nah itu adalah dasar ya. Kita coba sekarang ke sebelum kita mulai ke arah mulai pukulan, tendangan, kita harus tahu dulu daripada struktur badan. Karena nanti ada target atau sasaran yang mengarah kepada tubuh kita. Nah, sasarannya yaitu apa saja? Ada yang disebut dengan namanya elgol, ada yang disebut dengan momtong, ada yang disebut dengan are. Nah, seringkali kita suka ada salah persepsi di dalam memahami apa yang disebut yang 3 kriteria tadi, yaitu elgol, momtong, dan are. Ada beberapa pelatih yang mengajarkan sasaran kepala elgol maki, elgol jerigi misalkan ya. Elgol jerigi. Elgol itu artinya kepala. Nah, ini ya yang memang harus diluruskan ya, bahwa elgol atau momtong atau are itu bukan daripada nama bagian daripada tubuh kita, tapi itu adalah area ya. Elgol adalah area, momtong adalah area, are adalah area. Elgol dari mulai ujung kepala di atas sampai pertengahan leher itu disebut dengan elgol. Dan elgol bukan kepala, ya. Sedangkan kepala adalah mori bahasa Koreanya. Kemudian momtong. Momtong adalah bukan perut. Momtong sekali lagi adalah area. Mulai daripada leher bawah sampai kepada pinggang. Itu adalah momtong. Dan itu adalah area. Ya. Nanti kita perlihatkan lagi bentuk pukulannya harus kemana dan kemana ya. Kemudian are adalah daerah bagian bawah. Dari mulai pinggang ke bawah itu are. Ya. Jadi sekali lagi elgol adalah bukan kepala, tapi daerah kepala dari ujung sampai ke leher. Momtong adalah bukan perut, tapi itu area daerah mulai dari leher bawah sampai ke pinggang, ya. Karena perut bahasa Korea P, ya. Oke, jadi untuk dipahami itu semua. Baik,
untuk sementara kita sudahi dulu, nanti kita lihat video selanjutnya ya. Jika ada saran, komen, silahkan komen ya, karena ilmu kita sama-sama menggali, ilmu kita sama-sama kita koreksi. Kalau ada koreksi silakan ya. Bila mana nanti ada kesalahan di Sabom dalam pengucapan dan sebagainya, ayo kita sama-sama koreksi semua. Jika itu kita sama-sama belajar ya. Baik, demikian untuk hari ini. Nanti kita coba gali lagi seputar mulai kepada teknik ya. Terus dari informasi dulu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe biar Sabom terus semangat untuk menggali, memberikan informasi. Nanti Sabom akan coba menjabarkan ke depannya ya. Apa yang pernah Sabom dapat ilmu, yaitu bersama orang Korea ya, dengan Grandmaster Iqbal Kang dari Korea. Sabom pernah ikut seminar bersama dengan beliau di Yogyakarta. Nanti Sabom akan coba gali dan akan coba Sabom share kepada semua sahabat para taekwondoin ya yang ada di Indonesia, yang di luar juga boleh ya. Ini bukunya seperti ini, Sabom pernah ikut seminar ya. Bukunya ya, bersama Grandmaster Iqbal Kang ya. Taekwondo Basic. Beliau adalah pernah juara dunia Pumse ya. Pernah juara dunia Pumse, pernah juara Kyorigi juga ya. Ini beliau sejarahnya, Iqbal Kang dan 8 pernah WTF World Taekwondo Pumse Championship Gold Medal. Pernah ini Physical Education Taekwondo Taekang Pon Presiden, Korea Taekwondo Association Instructor 2015, Kuki One WTA World Taekwondo Academy Instructor 2015, World Taekwondo Pumse Championship Referee Vice Chairman, Kuki One Education Department Vice Chairman, Korea Taekwondo Pumse National Team Member and Team Trainer 2006. Ya, cukup banyak sekali ininya ya beliau. Dan ini sudah ditandatangan bukunya langsung oleh Grandmaster Iqbal Kang tahun 2016 dulu ya. Sama pengen berbagi ilmu ini ya, jadi nanti kita akan sampaikan khusus mereka yang memang sedang Pumse ya. Di sini komplit sekali gerakan-gerakannya ya. Oke. Bagaimana bentuk pukulan, tendangan dan lain sebagainya, beliau sendiri yang langsung meragakannya ya. Contohnya seperti ini ya, bentuk tendangan semua berbahasa Korea. Ya. Jadi saya sudah sampaikan, nanti Sabom akan kupas semua ilmu yang pernah Sabom dapat ya waktu Sabom seminar dengan beliau. Kita keluarkan, kita kasih buat share buat rekan-rekan semua para taekwondoin dimanapun berada, khususnya bagi mereka yang pemula yang betul-betul memahami dari dasar. Demikian, jangan kemana-mana, tetap ikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.